Tanam GPDI Bukit Ajaib Lemon. Oke. Nah, Kamila, hari ini kita mau ibadah. Ibadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terus yang pastinya Buat karya lagi dong. Iya, oke. Nah, adik-adik ada di rumah, mari kita persiapkan kehidupan kita, hati kita untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik ada di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Bless the Lord of my soul. biarlah terjadi seturut mau dan kehendak-Mu. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Oke, Kak Mila, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya dong. Ya. Hari ini Hari ini oh hari Minggu, berarti waktunya memuji puji Tuhan. Yuk, adik-adik di rumah, mari kita mau memuji Tuhan. Semua
kasih-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan persembahan pujian dan teman-teman kita. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhi. Mengalir dalam
Kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu. Boleh Kau memberkati kami, berkati kehidupan kami Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga ya Tuhan kami anak-Mu boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberkati guru kami yang akan memberitakan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik yang ada di rumah, Apa kabar semuanya? luar biasa, Yesus dahsyat, Yesus baik, yes, yes, yes. Kaila, Nia, Satrio, hai apa kabar? Halo Aaron, Nadia, Feni dan kawan-kawannya. Eva, Sila, dan Anabel, apa kabarnya? Farel, Nikita, Valensi, dan Clarissa, halo. Jamie, Ariadat, dan Krista, hai. Ya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya ya, seperti kakak-kakak yang ada di sini, semua sudah siap dengan Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, karena hari ini adalah hari Minggu yang spesial buat kita, di mana kita memperingati hari Pentakosta. Kalian tahu apa itu Pentakosta? Kakak-kakak yang ada di sini akan menjelaskannya kepada kita semua. Nah, dalam perjanjian lama, hari Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Hari Pentakosta juga dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah, yaitu hari yang ke-50. Sebab itu hari Pentakosta juga disebut dengan Hari Raya 7 Minggu. Dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pentakosta dalam poin yang keempat, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama Alkitabnya ya. Adik-adik yang ada di rumah, buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kita akan melihat yang berikut ini bagaimana murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang ada pada waktu itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus.
Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, Roh Kudus itu Tuhan sudah berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu yang ada pada saat ini. Nah, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya? Yang pertama adalah Ia adalah penolong. Nah, kita baca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Ya, kita buka ya adik-adik di rumah sama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, yang kedua, Ia adalah penghibur. Nah, dapat kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Buka ya, Yohanes 14 ayat 26. Adik-adik di rumah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan yang terakhir, Ia adalah pembela. Dapat kita baca di dalam Roma 8 ayat 26. Kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 26. Sudah dapat? Sudah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk
kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu akan menjadi hidup yang sangat indah. Hidup kita akan disukai oleh banyak orang, amat terlebih akan disukai oleh Tuhan. Sebab Roh Kudus itu akan mengerjakan sifat-sifat yang baik di dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Semua buka Alkitabnya di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sudah dapat? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan memiliki kehidupan yang indah, kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Sebab itu, adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, supaya kita boleh taat kepada firman-Nya, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita akan menghafalkan, kita akan membacakan bersama-sama tentang buah roh itu. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kita sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang hari Pentakosta. Nah, kita mau supaya kehidupan kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebab itu kita nyanyikan satu pujian, mengalirlah kuasa Tuhan.
bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana kalau hidup kami dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kerinduan kami bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi setiap kehidupan kami yang ada, menuntun kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami boleh ada buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami, hidup anak-anak kami boleh menjadi berkat, baik bagi orang tua mereka di rumah, bagi teman-teman yang ada di lingkungan mereka, dan bagi guru-guru mereka ketika mereka ada di sekolah. Pimpin dan penuhi kehidupan kami semua ya Roh Kudus, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tanamkan firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini, dan Engkau memberkati semua anak-anak kami yang ada di rumah, supaya sungguh-sungguh hidup mereka boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lanjut dari ibadah kami akan meletakkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kedua orang tua dan setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di dalam segala usaha mata pencaharian mereka. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami akan lakukan menjalankan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita nyanyikan pujian Bila Roh Allah ada di sini. Kemudian yang di belakang lipat ke belakang.
lingkaran. Kemudian bisa dong. Orang-orang? Ya bisa, love juga bisa. Kemudian gunting mengikuti polanya. Oh, jadi digunting. Iya, digunting. Kemudian, tapi buat dua ya Kak Sri. Oke. Soalnya kalau satu tidak cukup. Oh, buat dua. Hingga jadi seperti ini. Isinya apa di dalam ini? Isinya sesuai dengan firman Tuhan kita yang tadi dong, tentang buah roh. Nah, buah roh kalau sudah jadi seperti ini. Gini ya. Ya, coba deh buka. Buah roh. Apa ini? Ada Ada sejahtera, sukacita, dan sabar, sejahtera. kebaikan. Nah, adik-adik yang ada di rumah dihiasi ya. Mau ada pita-pitanya, mau diwarnai, mau ada bunga-bunganya. Pokoknya buat kreatif mungkin. Oke. Oke, terus Kak Kamila, kalau sudah buat begini, Oh, kalau sudah seperti ini, tugasnya kemudian di foto, lalu kirim di grup WA di bawah ini. Oke. Oke, puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo kita semua kembali bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan pujian, nyanyi dan bersorak. Kuasa bagi raja.
bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah kiranya berkat ibadah boleh menjadi bagian semua anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang telah beribadah kepadamu. Sepanjang minggu yang akan kami hadapi, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru setiap hari, sehingga mereka boleh tetap mempergunakan kehidupan yang ada untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat anak-anak kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya sepanjang bulan Mei ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati mereka seiring dengan bertambahnya usia mereka, bertambah juga pengenalan mereka akan Engkau, sehingga kelak dewasanya mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, yang terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Berkati kedua orang tua dari semua anak-anak kami yang ada dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau membuatnya berhasil dan mereka boleh pakai untuk mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini, kembalikan kekuatan dan pengurapan baru dalam kehidupan kami semua, sehingga dengan kehidupan yang ada kami boleh tetap pakai untuk melayani Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, biarlah kiranya oleh kuat kuasa-Mu menolong kami, kerinduan kami untuk boleh berjumpa kembali dengan anak-anak kami di dalam ibadah sekolah minggu yang akan kami lakukan di tempat ini, di dalam ibadah di rumah-rumah mereka. Kiranya Tuhan tolong berkenan melalukan pandemi ini, sehingga kami boleh leluasa untuk beribadah kepadamu. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang akan menolong kami, Engkaulah yang akan menghibur kami, dan Engkaulah yang akan membela kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan, boleh menghasilkan buah roh di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Puji bagi nama-Mu ya Tuhan, berkat-Mu di atas kehidupan semua anak-anak kami, berkat-Mu di atas kehidupan kami semua. Dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini, mengucap syukur menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat dewasa. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah barusan, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan boleh share ke teman-teman kalian. Dan Tuhan Yesus